Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitnara Khalidah, kelas 8A, no absen 01. Kali ini saya akan menyampaikan ringkasan materi kelas 8A semester 1. Yang pertama yaitu rendah hati, hemat, dan tidak sombong. Rendah hati juga disebut dengan tawadu. Pengertian tawadu adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Dalil sikap rendah hati terdapat di Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Di Surat Al-Isra ayat 27, Allah menegaskan bahwa berfoya-foya serta menghambur-hamburkan itu adalah pemborosan yang merupakan perbuatan daripada setan. Allah mengajarkan kita untuk hidup hemat dan sederhana karena akan membuat hidup lebih tenang dan tentram. Yang kedua adalah materi tentang meyakini kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya pada Rasulnya. Ada 4 kitab yang harus kita ketahui dan kita yakini. Yang pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Dijelaskan pada surat Al-Mu'minun ayat 49 yang artinya, dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa alaihissalam kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Kitab yang kedua adalah kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Pada abad ke-10 sebelum Masehi, dijelaskan di surat Al-Isra ayat 55 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh. Wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'din wa ataina Dawuda zabura. Artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surat Al-Isra ayat 55. Kitab yang ketiga adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad ke-1 Masehi. Yang keempat adalah kitab Al-Quran, kitab terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada ke-7 Masehi. Kurun waktu 611 sampai 632 Masehi. Dijelaskan di surat Al-Imran ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Artinya, Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran Surat Al-Imran ayat 3. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang dijelaskan di surat Al-Hijr ayat 9. Materi yang ketiga yaitu menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol dan bersifat memabukkan bagi peminumnya. Judi adalah kegiatan antar individu atau kelompok dalam bertaruh pada suatu peristiwa di mana pihak satu yang diuntungkan sedangkan satunya dirugikan. Pertengkaran adalah suatu peristiwa di mana pihak yang satu dengan pihak yang lain mengalami perbedaan persepsi, pendapat, dan pemikiran. Materi yang keempat yaitu salat sunnah. Salat sunnah adalah beragam jenis salat atau amalan yang jika dikerjakan mendapat pahala, namun jika ditinggalkan tidak menjadi dosa. Salat sunnah yang dilakukan secara berjamaah antara lain salat Idul Fitri, salat Idul Adha, salat khusuf atau gerhana matahari, salat khusuf atau gerhana bulan, dan salat istisqa atau meminta hujan. Salat sunnah munfarid adalah salat yang dilaksanakan secara individu atau sendiri. Contoh, salat rawatib, salat tahiyatul masjid, dan salat istikharah. Salat sunnah berjamaah atau munfarid yaitu 1. Salat tarawih, salat witir, salat duha, dan salat tahajud. Salat tasbih dengan membaca tasbih sebanyak 300 kali. Hikmah salat sunnah. 1. Hikmah sholat melaksanakan sholat sunnah sebagai berikut. Disediakan jalan keluar dari segala permasalahan dan persoalannya.
menambah kesempurnaan salat fardu, menghapuskan dosa, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah, mendatangkan keberkahan pada rumah, hidup menjadi terasa nyaman dan tentram. Materi yang kelima yaitu sujud. Sujud dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sujud syukur. Syukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Dasar hukum sujud syukur. Adapun hukum melakukan sujud syukur adalah sunnah. Sebab-sebab melakukan sujud syukur. 1. Sunnah. Sebab-sebab melakukan sujud syukur. 1. Mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari bahaya atau kesusahan yang besar. 2. Sujud syahwi. Pengertian sujud syahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu dalam sholat. Dasar hukum sujud syahwi adalah sunnah. Sebab-sebab sujud syahwi. Lupa meninggalkan salah satu rukun sholat seperti lupa melakukan ruku, iktidal atau sujud. 2. Lupa atau ragu jumlah rakaat. 3. Lupa membaca doa kunut bagi yang membiasakan kunut. 4. Lupa melakukan tasyahud awal. Dan 5. Kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Yang ketiga adalah sujud tilawah. Pengertian sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat. Dasar hukum sujud tilawah adalah sunnah. Sebab-sebab sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan karena pada saat membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran menemukan ayat-ayat sajdah baik pada saat sholat maupun di luar sholat. Materi yang terakhir adalah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Dalam sejarah tercatat bahwa semasa pemerintahan Khalifah Daulah Umayyah, hal ini sudah terbukti baik semasa Daulah Umayyah di Damaskus pada tahun 661 sampai 750 Masehi maupun Daulah Umayyah di Andalusia atau Spanyol di tahun 756 sampai 1031 Masehi. 1. Daulah Umayyah di Damaskus 661 sampai 750 Masehi. Daulah Umayyah berdiri selama 90 tahun, yaitu 40 sampai 132 Hijriah atau 661 sampai 750 Masehi. Pendirinya bernama Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Daulah Umayyah menjadikan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. 2. Daulah Umayyah Andalusia 756 Masehi sampai 1031 Masehi. Kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus berakhir pada tahun 750 Masehi. Kekhalifahan pindah ke tangan Bani Abbasiyah. Namun, salah satu penerus Bani Umayyah yang bernama Abdurrahman Ad-Dakhil dapat meloloskan diri pada tahun 755 Masehi. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah yaitu ilmu kimia. Di antara ahli kimia ketika itu adalah Abu Al-Qasim Abbas ibn Farnas yang mengembangkan ilmu kimia murni dan kimia terapan. 2. Kedokteran. Di antara ahli kedokteran ketika itu adalah Abu Al-Qasim salah satu penerus Bani Umayyah yang bernama Abdurrahman Ad-Dakhil dapat meloloskan diri pada tahun 755 Masehi. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah yaitu ilmu kimia. Di antara ahli kimia ketika itu adalah Abu Al-Qasim Abbas ibn Farnas yang mengembangkan ilmu kimia murni dan kimia terapan. 2. Kedokteran. Di antara ahli kedokteran ketika itu adalah Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. 3. Sejarah. Abu Maryam Abdul Malik bin Habib salah satu bukunya berjudul Al-Tariq. Ia meninggal pada tahun 852 Masehi. 2. Abu Bakar Muhammad bin Umar dikenal dengan Ibnu Qutiyah. Karya bukunya berjudul Tariq Iftah Al-Andalus. 3. Hayyan bin Khalaf bin Hayyan. Karyanya Al-Muqtabis fi Tariq Rija Al-Andalus dan Al-Madin. Bahasa dan sastra. Di antara tokoh terkenal di bidang sastra ketika itu adalah Ali Al-Kali, karyanya Al-Amali dan Al-Nawadir. 2. Abu Bakar Muhammad Ibnu Umar. 3. Abu Bakar Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Abdu Rabbi. 4. Abu Amir Abdullah Ibnu Syuhaib. Pertumbuhan kebudayaan arsitektur. Pada masa Walid dibangun juga sebuah masjid agung yang terkenal dengan sebutan Masjid Damaskus yang diarsiteki oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. 2. Organisasi militer.
Pada masa pemerintahan Bani Umayyah ini, militer dikelompokkan menjadi 3 angkatan, yaitu Angkatan Darat Al-Jund, Angkatan Laut Al-Bahiriyah, dan Angkatan Kepolisian. Perdagangan. Setelah Bani Umayyah berhasil menaklukkan berbagai wilayah, jalur perdagangan menjadi semakin lancar. Keempat, yaitu kerajinan. Ketika Khalifah Abdul Malik menjabat, mulailah dirintis pembuatan tiras atau semacam bordiran, yakni cap resmi yang dicetak pada bagian khalifah pada para pembesar pemerintah. Sampai sini materi yang saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.